Baik teman-teman, untuk memahami produk asuransi penyakit kritis dari Allianz, di sini sudah ada ilustrasinya dan saya akan jelaskan ke teman-teman. Ini bukan produk asuransi kesehatan ya, jadi memang di Allianz itu punya produk asuransi kesehatan, dan ini adalah asuransi penyakit kritis yang akan memperlengkapi produk asuransi kesehatan yang sudah Bapak Ibu miliki. Jadi intinya ini bisa double claim. Maksudnya double claim itu adalah teman-teman punya asuransi kesehatan, tugasnya untuk bayar biaya rumah sakit. Asuransi penyakit kritis ini juga akan cair dalam bentuk uang pertanggungan, lamsam, diberikan ditransfer ke rekening teman-teman. Ini ilustrasi manfaatnya. Jadi ceritanya begini, Bapak Randi ini usia masuknya 35 tahun saat membeli polis asuransi penyakit kritis ini. Usianya 35 tahun, masa pembayaran premi 15 tahun, tidak merokok, kemudian masa asuransinya 20 tahun, frekuensi pembayaran preminya tahunan. Jadi masa pembayaran premi itu ada pilihannya 5, 10, 15. Jadi makin pendek masa pembayaran premi, maka premi cicilannya itu akan makin besar ya. Jadi kalau misalnya cicilannya panjang, masa pembayaran preminya panjang 15 tahun, maka cicilannya akan kecil, lebih murah. Dan masa asuransinya 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun kemudian maka premi akan dipulangkan. Kemudian, frekuensi pembayaran premi tahunan, karena kalau bayar tahunan itu ada diskon 2 bulan. Dan preminya ini sebesar 27,9 juta per tahun. Dan Bapak Randy memilih pembayaran auto debit rekening tabungan, e-policy, dan memilih korespondensi melalui email, serta selalu membayar premi tepat waktu. Jadi, dengan memilih auto debit, e-policy, korespondensi melalui email, dan bayar premi tepat waktu, maka Bapak Randy memiliki hak mendapatkan booster 50% uang pertanggungan tambahan sejak bulan ke-13 ya. Jadi uang pertanggungan yang diambil di tahun pertama itu 1 miliar. Kemudian uang pertanggungan tahun kedua dan seterusnya itu 1,5 miliar. Dan di sini ada skenario klaim. Sebentar, oke. Ada skenario klaim ya. Jadi 2 tahun setelah Bapak Randi ini beli polis, di usia ke-37, Bapak Randi didiagnosa dan memerlukan tindakan angioplasti. Jadi angioplasti itu adalah pasang ring. Maka angioplasti rata-rata di semua company insurance akan cair sebagian dulu. Nah, di asuransi penyakit kritis itu cairnya 25% dari uang pertanggungan. Dan akan dibayarkan 250 juta ini maksimal. Jadi 25% kalau uang pertanggungannya 2 miliar, 3 miliar, tetap maksimalnya 250 juta ya. Ini uang pertanggungan sudah melebihi limit maksimum ya untuk klaim angioplasti. Klaim hanya dapat dilakukan 1 kali. Kemudian ini teriset lagi ya. Jadi kalau misalnya nanti saya akan ceritakan ya. Maksudnya teriset itu seperti apa. Kemudian di skenario kedua di usia ke-40. Jadi 5 tahun setelah Bapak Randi beli polis, Bapak Randi ternyata didiagnosa lagi salah satu penyakit kritis early, tahap awal. Ya, maka 25% UP akan dibayarkan. Jadi kalau tahap awal itu 25% dulu cair dari uang pertanggungan ya yang Bapak Randi miliki. Itu sebesar 375 juta. Klaim hanya bisa dilakukan 1 kali, dan kelebihannya yang warna hijau ini pembebasan premi asuransi dasar. Jadi 27 juta ini dibebaskan, padahal Bapak Randi bayar 5 kali. Rencananya mau 15 kali nabung, 15 kali bayar premi gitu ya. Karena ini tahun ke-20 kan premi akan dipulangkan ya. Jadi ya, bisa dikatakan ini seperti nabung. Kemudian pembebasan premi asuransi dasar diberlakukan hingga akhir masa pembayaran premi ya. Jadi 10 tahun ke depan itu dibebaskan, tidak perlu bayar lagi, manfaat asuransi masih tetap ada. Baik teman-teman, untuk memahami produk asuransi penyakit kritis dari Allianz, di sini sudah ada ilustrasinya dan saya akan jelaskan ke teman-teman. Ini bukan produk asuransi kesehatan ya. Jadi memang di Allianz itu punya produk asuransi kesehatan, dan ini adalah asuransi penyakit kritis yang akan memperlengkapi produk asuransi kesehatan yang sudah Bapak Ibu miliki. Jadi intinya ini bisa double claim. Maksudnya double claim itu adalah teman-teman punya asuransi kesehatan, tugasnya untuk bayar biaya rumah sakit. Asuransi penyakit kritis ini juga akan cair dalam bentuk uang pertanggungan, lamsam, diberikan ditransfer ke rekening teman-teman. Ini ilustrasi manfaatnya. Jadi ceritanya begini, Bapak Randi ini usia masuknya 35 tahun saat membeli polis asuransi penyakit kritis ini. Usianya 35 tahun, masa pembayaran premi 15 tahun, tidak merokok, kemudian masa asuransinya 20 tahun, frekuensi pembayaran preminya tahunan. Jadi masa pembayaran premi itu ada pilihannya 5, 10, 15. Jadi makin pendek masa pembayaran premi, maka premi cicilannya itu akan makin besar ya. Jadi kalau misalnya cicilannya panjang, masa pembayaran preminya panjang 15 tahun, maka cicilannya akan kecil, lebih murah. Dan masa asuransinya 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun kemudian maka premi akan dipulangkan. Kemudian, frekuensi pembayaran premi tahunan, karena kalau bayar tahunan itu ada diskon 2 bulan. Dan preminya ini sebesar 27,9 juta per tahun. Dan Bapak Randy memilih pembayaran auto debit rekening tabungan, e-policy, dan memilih korespondensi melalui email, serta selalu membayar premi tepat waktu. Jadi, dengan memilih auto debit, e-policy, korespondensi melalui email, dan bayar premi tepat waktu, maka Bapak Randy memiliki hak mendapatkan booster 50% uang pertanggungan tambahan sejak bulan ke-13 ya. Jadi uang pertanggungan yang diambil di tahun pertama itu 1 miliar. Kemudian uang pertanggungan tahun kedua dan seterusnya itu 1,5 miliar. Dan di sini ada skenario klaim. Sebentar, oke. Ada skenario klaim ya. Jadi 2 tahun setelah Bapak Randi ini beli polis, di usia ke-37, Bapak Randi didiagnosa dan memerlukan tindakan angioplasti. Jadi angioplasti itu adalah pasang ring. Maka angioplasti rata-rata di semua company insurance akan cair sebagian dulu. Nah, di asuransi penyakit kritis itu cairnya 25% dari uang pertanggungan.
dan akan dibayarkan 250 juta ini maksimal. Jadi 25%, kalau uang pertanggungannya 2 miliar, 3 miliar, tetap maksimalnya 250 juta ya. Ini uang pertanggungan sudah melebihi limit maksimum ya untuk klaim angioplasti. Klaim hanya dapat dilakukan 1 kali. Kemudian ini teriset lagi ya. Jadi kalau misalnya nanti saya akan ceritakan ya, maksudnya teriset itu seperti apa. Kemudian di skenario kedua di usia ke-40, jadi 5 tahun setelah Bapak Randi beli polis, Bapak Randi ternyata didiagnosa lagi salah satu penyakit kritis early, tahap awal. Ya, maka 25% UP akan dibayarkan. Jadi kalau tahap awal itu 25% dulu cair dari uang pertanggungan ya yang Bapak Randi miliki. Itu sebesar 375 juta. Klaim hanya bisa dilakukan 1 kali, dan kelebihannya yang warna hijau ini pembebasan premi asuransi dasar. Jadi 27 juta ini dibebaskan, padahal Bapak Randi bayar 5 kali. Rencananya mau 15 kali nabung, 15 kali bayar premi gitu ya. Karena ini tahun ke-20 kan premi akan dipulangkan ya. Jadi ya, bisa dikatakan ini seperti nabung. Kemudian pembebasan premi asuransi dasar diberlakukan hingga akhir masa pembayaran premi ya. Jadi 10 tahun ke depan itu dibebaskan, tidak perlu bayar lagi, manfaat asuransi masih tetap ada.